Hai, what's up? Kita bertemu lagi di channel paling keren sedunia, Kumbang Jantan. Tentunya untuk membahas film-film menarik dan pastinya keren abis. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Central Intelligence dan The Rock sebagai peran utamanya. Film ini menceritakan seorang laki-laki yang selalu dibully di sekolahnya, yaitu Robbie atau The Rock, karena ia memiliki badan yang gendut. Namun setelah lulus sekolah, ia berubah drastis yang membuat teman-temannya sangat terkejut. Bagaimanakah kisah perjuangan Robbie atau The Rock di film ini? Tak usah berlama-lama, mari kita masuk ke dalam filmnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng pemberitahuan agar tak ketinggalan video-video alur film selanjutnya. Film diawali Robbie yang sedang mandi sambil menari-nari di ruang ganti. Walaupun gendut, namun ia cukup lihai dalam menari. Tak lama datang geng pembuli yang dipimpin oleh, sebut saja namanya Epi. Di sisi lain, sekolah sedang mengadakan acara perpisahan bagi para siswa-siswi Central High School. Mereka sedang berkumpul di lapangan bola basket. Kepala sekolah memberi sambutan serta menyebut seorang siswa teladan bernama Kelvin. Kemudian Kelvin dipanggil ke depan untuk memberikan hiburan serta motivasi bagi adik kelasnya. Saat itu juga, Robbie dalam keadaan masih telanjang dilempar ke dalam lapangan oleh geng pembuli. Sehingga seluruh siswa-siswi menertawakan Robbie, termasuk Epi yang seakan-akan sangat menikmati momen tersebut. Berbeda dengan Kelvin yang kasihan akhirnya melepaskan jaketnya dan memberikan kepada Robbie. Robbie pun berlari keluar lapangan dengan perasaan teramat malu. Film kemudian dibawa ke 10 tahun ke depan setelah kejadian di lapangan bola basket. Terlihat Kelvin yang kini telah bekerja di sebuah kantor sebagai akuntan. Saat lembur malam, ia tak sengaja melihat pemberitahuan grup Facebook miliknya yang memperlihatkan bahwa akan ada reunian SMA. Tak lama seseorang bernama Bob Stone meminta pertemanan kepada Kelvin. Setelah dikonfirmasi, Bob Stone mengirim pesan yang menyatakan bahwa dirinya ialah Robbie, teman SMA Kelvin yang dibully zaman dulu. Bob juga mengajak Kelvin untuk bertemu di sebuah bar setelah pulang kerja. Setelah 10 tahun, Kelvin sangat terkejut dengan perubahan yang dialami oleh Robbie, yang saat ini lebih suka dipanggil Bob. Kini Bob memiliki badan yang berotot dengan postur tubuh begitu ideal. Kelvin hampir tak percaya bahwa Bob adalah Robbie. Saat Bob pergi memesan minuman, segerombolan laki-laki datang dan akan duduk di kursi Bob. Saat itu juga Kelvin melarangnya dan menjelaskan bahwa kursi ini adalah milik temannya. Karena tubuh Kelvin yang kecil, mereka akhirnya marah dan akan menghajar Kelvin, sembari menunjukkan pistol yang mereka bawa. Beruntung saat itu Bob telah datang. Bob kemudian menghajar mereka. Dengan mudahnya Bob mengalahkan gerombolan laki-laki sombong itu. I don't like bullies. Saat keluar dari bar, Kelvin sangat terkejut dengan keahlian Bob dalam berkelahi. Di sini Bob meminta untuk menginap di rumah Kelvin karena Bob beralasan bahwa saat ini ia dalam kesulitan. Kelvin memperbolehkannya dan membawa Bob ke rumahnya. Saat sampai di rumah Kelvin, Bob menyuruhnya untuk membuka sebuah file rahasia yang berisi tentang penawaran dari mafia-mafia yang berisi jutaan dolar. Karena ukuran tubuh Bob dan Kelvin berbeda, beginilah penampakan Bob saat memakai baju tidur milik Kelvin. Pagi harinya, saat Kelvin hendak bekerja, terlihat Bob masih tertidur pulas dengan ruangan yang begitu berantakan. Tak lama seorang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata beberapa agen CIA datang yang dipimpin oleh Harris. Saat Harris bertanya, sembari memperlihatkan sebuah foto buronan, yang ternyata itu adalah Bob, dengan polosnya Kelvin memberitahu Harris bahwa Bob sedang tidur di dalam. Namun saat Harris dan rekan-rekannya datang, ternyata Bob sudah pergi, dan ruangan tersebut sudah rapi. Kelvin terkejut karena dengan sekejap Bob telah pergi. Harris kemudian menjelaskan kepada Kelvin bahwa Bob adalah mantan anggota CIA yang telah berkhianat karena telah membawa kabur data-data penting, kode mafia yang berisi jutaan dolar. Bob juga diduga telah membunuh rekan kerjanya bernama Bill. Mendengar itu, Kelvin terkejut sekaligus ketakutan dan menganggap Bob adalah seorang penjahat. Harris kemudian ikut ke kantor Kelvin untuk memancing Bob.
Benar saja, Bob menelpon Kelvin. Ia berkata bahwa dirinya sedang berada di lantai bawah kantor Kelvin. Harris dan anak buahnya segera bergegas untuk menangkapnya. Saat Kelvin kembali masuk ke ruangannya, ternyata Bob sudah ada di balik pintu. Bob kemudian mengatakan bahwa ia butuh bantuan Kelvin. Jet, that's teamwork. Namun Kelvin tak mau karena takut bahwa Bob orang jahat. Apalagi saat Bob menyerahkan pistolnya. Bukannya percaya, Kelvin malah berlari keluar ruangan dan berteriak bahwa Bob di dalam dengan sebuah pistol. Karena teriakan Kelvin membuat Harris dan anak buahnya datang. Adu tembak pun tak terhindarkan. There we go, Jet. Namun Bob berusaha untuk tak melukai. Ia hanya menembak untuk melarikan diri dengan membawa Kelvin bersamanya. Saat terpojok, ternyata Bob telah memiliki rencana lain. Ia membawa Kelvin melompat dari jendela dan mendarat di sebuah boneka balon. Singkat cerita, saat di dalam mobil, Bob menjelaskan bahwa ada kelompok bernama Black Pager yang diduga merekalah yang memfitnah Bob. Bob ingin membongkar kelompok itu dan membersihkan namanya. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Kemudian Bob berusaha membongkar GPS yang dipasang di mobil tersebut. Tiba-tiba seseorang menggunakan sebuah motor menyerang mereka. Saat Bob terpojok, Kelvin kabur menggunakan motor milik pria itu. Sesampainya di rumah, ternyata Harris sudah menunggu Kelvin. Kelvin kemudian dibawa Harris. Saat di mobil, Harris kembali mengingatkan Kelvin bahwa Bob adalah orang yang berbahaya. Ia mantan agen CIA serta Bob adalah anggota Black Pager. Ia telah membawa kabur kode-kode penting dan tega membunuh rekannya. Harris kemudian memberikan sebuah alat pelacak jika nantinya Kelvin kembali bertemu dengan Bob. Harris ingin Kelvin mengaktifkan pelacak itu. Scene berganti di mana istri Kelvin sedang berkonsultasi dengan dokter kandungan. Tak lama Kelvin datang, dan saat ia melihat sang dokter, betapa terkejutnya Kelvin. Ternyata dokter itu adalah Bob yang sedang menyamar, sedangkan dokter aslinya disekap Bob di lemari. Singkat cerita, Bob dan Kelvin mendatangi sebuah kantor keuangan internasional tempat Epi bekerja, yaitu teman SMA yang membuli Bob dulu. Mereka berharap Epi mau memberikan data-data milik kelompok Black Pager dan di mana mereka akan melakukan transaksi. Saat bertemu dengan Epi mau membantu. Namun di sini Epi terus membuli Bob karena ingat masa di SMA dulu. Bob tetap diam saja, padahal Kelvin sudah emosi dan menyuruh Bob untuk menghajar Epi. You missed that. At least you found the handle. Akhirnya Epi memberikan lokasi di mana kelompok Black Pager dan mafia akan bertransaksi. Saat akan keluar gedung, Harris menghubungi Kelvin dan kembali mengingatkannya akan kejahatan Bob. Saat sampai di bawah, tiba-tiba agen CIA berdatangan dan menangkap Bob. Di sini Kelvin belum sepenuhnya percaya kepada Bob. Hingga saat turun dari gedung, Kelvin menyalakan alat pelacak pemberian Harris. Hingga Bob akhirnya tertangkap. Saat di dalam ruangan interogasi, Harris mencoba menanyakan soal kematian Phil, rekan Bob, serta lokasi di mana Black Pager berada. Bob tak menjawab, ia hanya diam saja. Harris kemudian mengancam Bob sembari mematahkan jari Bob. Diam-diam, Kelvin kasihan terhadap Bob dan berusaha menyelamatkannya. Mereka berdua akhirnya harus berhadapan dengan para penjaga. Namun beruntung mereka berhasil lolos. Saat di mobil, Kelvin memasukkan titik koordinat yang diberikan oleh Epi. Dan ternyata transaksi itu dilakukan di Boston. Mereka pun berangkat dengan menggunakan pesawat. Saat di udara, sempat-sempatnya Bob mengerjai Kelvin dengan berpura-pura bahwa pesawat itu akan jatuh. Saat sampai di lokasi, Bob meminta Kelvin untuk menunggu di luar, sedangkan ia akan menemui bos mafia itu. Tak lama Kelvin melihat Harris datang ke tempat itu, sehingga Kelvin mengira Harris adalah anggota Black Pager yang asli. Kelvin segera bergegas memberitahu Bob. Bob yang sedang bernegosiasi tiba-tiba diganggu oleh kedatangan Kelvin. Bob kemudian menembak Kelvin. Tak lama muncul Phil, rekan Bob yang ternyata masih hidup. Ialah Black Pager yang asli. Ia sengaja memalsukan kematiannya dan menjebak Bob, karena ia ingin menguasai semua kode-kode bank tersebut. Di sisi lain, ternyata Kelvin belum mati karena Bob menembaknya menggunakan peluru karet.
Kelvin makin bingung siapa yang jahat dan siapa yang benar. Phil melanjutkan bahwa kode-kode milik Bob palsu, sedangkan yang asli ada pada dirinya. Sang mafia pun bingung. Di sela kebingungan itu, tiba-tiba kelompok Harris menyerang, sehingga adu tembak pun tak terhindarkan. Kelvin melihat flash disk kode-kode itu telah terjatuh dan ia berniat mengambilnya. Setelah mengumpulkan keberanian, Kelvin beralih dan mengambil flash disk itu. Bos mafia yang melihat itu akhirnya mengejar Kelvin. Saat hampir ditabrak, Bob berhasil menyelamatkan Kelvin. Namun Kelvin masih tak mempercayai Bob, hingga ia keluar gedung dan terus berlari. Saat sampai di sebuah jembatan, Bob berhasil menyusul Kelvin. Tiba-tiba datang juga Phil. Bob dan Phil berada berseberangan, sedangkan Kelvin berada di tengah. Bob dan Phil merebutkan flash disk yang dibawa Kelvin. Mereka saling todong pistol, hingga keduanya saling tembak. Saat Bob hampir berhasil mengalahkan Phil, Kelvin malah menembak Bob sehingga Bob terjatuh. Phil memanfaatkan hal itu untuk berbalik menodong Kelvin dan mengakui bahwa ia adalah Black Pager yang asli. Namun Kelvin berhasil mengalihkan perhatian Phil dengan saltonya seperti saat SMA dulu. Dan dari belakang Bob menggorok leher Phil serta memukulnya jatuh ke sungai. Kemudian Kelvin meminta maaf kepada Bob dan Bob juga menjelaskan bahwa ia sengaja menembaknya agar menjaga keselamatan Kelvin. Scene berganti, di mana Bob dan Kelvin diantar ke reunian sekolah menggunakan helikopter milik Harris. Harris juga meminta maaf kepada Bob atas apa yang ia lakukan. Saat di dalam pesta reuni, Kelvin meretas semua voting agar Bob menang voting dan tampil di panggung. Saat namanya disebut sebagai Bob Stone, semua orang kebingungan. Di atas panggung, Bob kembali memberi motivasi, dan pada akhirnya Bob kembali telanjang di depan teman-temannya. Namun kini dengan tubuh yang begitu atletis dan indah. Hingga Bob juga didatangi seorang wanita yang dulu Bob sangat sukai semasa SMA dulu. Dan film pun tamat. Begitulah alur cerita dari film Central Intelligence, yang memberikan pesan bahwa apapun kekurangan yang kita miliki tak akan menghalangi kita menuju cita-cita dalam hidup. Tetap semangat dan terima keadaan yang ada. Jadikan sebuah kekurangan menjadi suatu kelebihan yang kita miliki. Sampai bertemu di alur film lainnya. Bye.